Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 dari pengantar demografi, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dan indikator fertilitas. Dua, indikator fertilitas, anak lahir hidup ALH dan anak masih hidup AMH. Berbeda dengan indikator angka kelahiran, CBR, ASFR, dan TFR, indikator anak lahir hidup atau juga sering disebut dengan children ever born mengandung pengertian yang bersifat longitudinal dan bukan gambaran penampang lintang atau cross section. Indikator anak lahir hidup ini diperoleh dari informasi atas pertanyaan, berapa jumlah anak yang telah ibu lahirkan selama ini? Jawabannya mencerminkan semua anak yang telah lahir dari sejak menikah pertama kali sampai saat wawancara, bukan hanya anak yang lahir pada saat ini atau tahun ini. Jadi, rata-rata jumlah anak lahir hidup menurut umur mencerminkan perjalanan fertilitas ibu sampai pada umur yang bersangkutan. Oleh karena itu, polanya akan menunjukkan bahwa secara rata-rata ibu yang masih muda mempunyai anak yang lebih sedikit dibandingkan dengan ibu yang lebih tua umurnya. Pada perempuan yang berusia 45-49 tahun, rata-rata anak lahir hidup dapat disebut sebagai paritas lengkap, complete family size, yaitu jumlah anak yang sudah tidak bertambah lagi. Nah, definisi banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya. Kegunaannya, hitungan ini bermanfaat untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari memasuki masa reproduksi hingga saat wawancara. Cara penghitungan ALH, jumlah anak yang lahir hidup dibagi dengan jumlah wanita kelompok umur tertentu. Jadi rata-rata ALH yaitu ALHI dibagi penduduk female I dikali 1000, di mana ALHI adalah anak lahir hidup menurut kelompok umur wanita yang melahirkan. Data yang diperlukan, jumlah anak lahir hidup menurut kelompok umur wanita dan jumlah wanita kelompok umur tertentu. Sumber data bisa didapatkan dari sensus penduduk, SDKI, Susenas, dan Supas. Kemudian ini adalah contoh jumlah anak lahir hidup ALH, jumlah wanita dan rata-rata anak lahir hidup di Indonesia tahun 2004 berdasarkan hasil Susenas. Rata-rata ALH memberikan informasi mengenai rata-rata anak yang dimiliki wanita menurut kelompok umur tertentu. Nah, data mengenai ALH pada tabel menunjukkan bahwa rata-rata ALH meningkat sesuai dengan peningkatan umur wanita. Tetapi, pada wanita kelompok umur tua, umur 40 sampai 44 dan 45 sampai 49 tahun, hanya terjadi peningkatan kecil. Angka rata-rata ALH yang dimiliki yaitu antara 3 dan 4 anak. Ini menunjukkan kemampuan reproduksi menurut umur perempuan. Jika dilihat lebih jauh, untuk kelompok wanita kawin 45-49 tahun, rata-rata seorang wanita usia tersebut melahirkan 4 anak lahir hidup. Rata-rata jumlah anak lahir hidup pada wanita kelompok umur 45-49 tahun dapat disebut sebagai completed family size karena setelah usia tersebut umumnya wanita sudah tidak dapat melahirkan lagi. Nah, ALH pada umur tua menunjukkan perilaku kohor yang lahir terlebih dahulu dan masih mempunyai norma keluarga besar. Keterbatasan,
ALH merupakan angka yang memberikan informasi fertilitas kumulatif seorang perempuan dan tidak memberikan informasi mengenai kapan kelahiran tersebut terjadi. Perlu diperhatikan bahwa seringkali terjadi salah pencatatan karena untuk wanita yang sudah tua, kemungkinan lupanya menjadi semakin tinggi. Anak masih hidup. Anak masih hidup atau AMH itu didefinisikan sebagai jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Kegunaan dari anak masih hidup ini untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara real, sebab dari seluruh anak yang lahir hidup, tidak seluruhnya dapat terus hidup. Perbedaan antara ALH dan AMH merupakan jumlah anak yang meninggal. Data ini menjadi dasar penghitungan angka kematian bayi dengan mengubahnya menjadi probabilitas bayi mati atau proportion of dying. Cara penghitungannya itu dengan menjumlahkan seluruh anak lahir hidup yang dimiliki setiap wanita dan masih hidup sampai saat wawancara. Sumber data bisa didapatkan pada SP, Sensus Penduduk, SDKI, Susenas, dan Supas. Kemudian juga diperlukan jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita kawin. Berikut adalah tabel jumlah anak masih hidup atau AMH, jumlah wanita, dan rata-rata anak masih hidup di Indonesia tahun 2004. Interpretasi dari tabel tersebut adalah data anak masih hidup ini menggambarkan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur. Bila jumlah anak masih hidup ini dibandingkan dengan jumlah wanita pada periode yang sama, akan didapatkan rata-rata anak masih hidup yang dimiliki seorang ibu. Dari data Susenas 2004, rata-rata jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita di Indonesia pada wanita kelompok umur tua adalah antara 2 dan 3 anak masih hidup. Perbandingan antara ALH dan AMH akan mencerminkan proporsi bayi mati pada tiap-tiap umur. Perbedaan antara ALH dan AMH yang kecil menggambarkan tingkat kematian anak yang rendah. Sedangkan perbedaan ALH dan AMH menjadi dasar penghitungan angka kematian bayi, atau kita kenal dengan istilah IMR, Infant Mortality Rate. Keterbatasan data ini hanya menggambarkan jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang ibu, tapi tidak dijelaskan jika apabila terjadi pada umur berapa anak ibu tersebut meninggal, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan lebih cermat anak usia berapa yang menyumbang jumlah kematian terbesar. Rasio anak wanita. Rasio anak wanita atau Child Woman Ratio atau CWR atau CWR adalah rasio atau perbandingan antara jumlah anak di bawah 5 tahun umur 0 sampai 4 tahun dengan jumlah penduduk usia reproduksi umur 15 sampai 49 tahun. Jumlah anak berumur 5 tahun ke bawah mencerminkan kelahiran selama 5 tahun sebelum penjajahan. Rasio anak wanita merupakan ukuran yang sederhana dan datanya mudah diperoleh dari sensus atau survei. Kemudian, kegunaan yang lain adalah rasio ini dipakai untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah kecil dan tidak memungkinkan dibuat angka fertilitas menurut kelompok umur dan angka fertilitas total yang memerlukan sampel besar untuk penghitungannya. CWR ini digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Cara menghitungnya adalah jumlah anak usia di bawah 5 tahun, itu untuk kelompok umur 0 sampai 4 tahun, dibagi dengan jumlah wanita usia subur yang termasuk kelompok umur
15 sampai 49 tahun, kemudian dikalikan dengan konstanta 100. Nah, jika kita tuliskan dalam rumus, itu CWR sama dengan penduduk umur 0 sampai 4 tahun dibagi penduduk female perempuan umur 15 sampai 49 tahun dikali 100. Contoh, dari data Susenas 2004, jumlah perempuan kelompok usia reproduksi 15 sampai 49 tahun sebanyak 60.555.467 wanita dan jumlah anak di bawah usia 5 tahun adalah sebanyak 19.884.253 anak. Kemudian CWR kita dapatkan dengan membagi antara jumlah anak dibagi dengan jumlah wanita tersebut dikali 100 sehingga didapatkan CWR sama dengan 33. Ini bisa kita interpretasikan sebagai terdapat 33 anak umur di bawah 5 tahun untuk setiap 100 wanita yang berusia antara 15 sampai 49 tahun. Dengan kata lain, dari setiap 10 perempuan usia subur, terdapat 3 anak berumur di bawah 5 tahun. CWR merupakan angka perbandingan antara jumlah balita dan wanita usia reproduksi. Jika CWR tinggi, berarti di wilayah tersebut banyak terdapat balita, yang dapat diartikan juga bahwa kelahiran yang terjadi cukup tinggi. Keterbatasan dari CWR, angka ini dipengaruhi oleh kekurangan pelaporan akan jumlah anak karena kesalahan pelaporan umur. Misalnya, anak usia 4,5 tahun tidak dilaporkan sebagai anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian, tidak memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan menurut umur seperti pada ASFR. Sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.